Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Seningsi, C241905. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai hubungan panjang total, tabel distribusi frekuensi, serta faktor kondisi. Untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah data, yaitu dengan dilambangkan oleh N sama dengan count blok semua data. Selanjutnya menentukan nilai maksimum, yaitu sama dengan max blok data panjang total. Menentukan nilai min sama dengan min blok data panjang total. Untuk menentukan jumlah kelas, rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,32 dikalikan dengan log n. Jumlah kelas akan dibulatkan ke atas menjadi 9. Sementara untuk menentukan wilayah, caranya dengan max dikurang dengan min. Untuk menentukan lebar kelas, caranya sama dengan wilayah dibagikan dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan ke atas. Lebar kelas kita bulatkan ke bawah. Sementara jarak kelas sama dengan lebar kelas ditambahkan dengan NST. NST-nya yaitu 1. Selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi panjang, yaitu penentuan SKB. SKB yang pertama dimasukkan nilai min. Selanjutnya SKB yaitu sama dengan SKB atau nilai min ditambahkan dengan jarak kelas. Jarak kelas akan di string klik 2 kali bagian tanda panah yang ada di pojok agar kita langsung bisa menentukan SKB yang di bawah-bawahnya. Untuk menentukan SKA, rumusnya adalah SKB ditambahkan dengan lebar kelas. Untuk XKA menggunakan formula Excel, yaitu sama dengan XKB tanda sama dengan strip SKA, drag ke bawah. Menentukan BKB yaitu SKB dikurang setengah dikalikan dengan nilai NST. Menentukan BKA yaitu SKA ditambah 0,5 dikalikan nilai NST. Sementara menentukan BKB yaitu sama seperti dengan menentukan SKA. Untuk menentukan nilai XI yaitu SKB ditambahkan dengan XKA lalu dibagi 2.
Untuk mencari FI total, caranya blok sel FI, seluruh sel FI, kemudian sama dengan frekuensi blok data panjang total kemudian koma lalu blok SKA Ctrl Shift Enter, didapatkan data FI total. Setelah itu kita akan membuat histogram. Caranya ke chart, select data, add, masukkan FI total. Untuk horizontalnya masukkan XK. Oke. Nah, di chart ini kita bisa atur sesuai dengan format yang berlaku di IPB. Selanjutnya kita akan menentukan hubungan panjang bobot. Dibutuhkan data tambahan yaitu log L dan log W. Log L di sini kita akan memasukkan data panjang total.
Sementara untuk blok W kita akan memasukkan data bobot ikan. Caranya menggunakan formula Excel, yaitu sama dengan log dan masukkan data yang akan kita logkan. Di hubungan panjang bobot total, kita membutuhkan nilai sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, sigma XY, X bar, Y bar, nilai N atau total data, nilai B, dan nilai A. Nilai X rumusnya adalah sama dengan sum blok data log L. Sementara Y yaitu kita akan memasukkan data log W. Untuk X kuadrat yaitu sum XQ, masukkan data log L. Begitu juga untuk Y kuadrat. Sementara untuk XY yaitu sama dengan sum product, masukkan kedua data yaitu data log L dan log W. X bar adalah sama dengan average, masukkan data log L. Untuk Y bar, masukkan data log W. Cara mencari N-nya yaitu sama dengan count, masukkan blok semua data panjang total, dan kita langsung bisa menentukan jumlah datanya. Untuk nilai B yaitu rumusnya sama dengan buka kurung nilai XY dikurang buka kurung 2 kali 1 dibagi N dikalikan dengan X dikalikan dengan Y tutup kurung dibagi buka kurung lagi X kuadrat dikurang buka kurung lagi 1 dibagi N lalu tutup kurung dikali X yang dikuadratkan tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Sementara untuk nilai A rumusnya adalah XY dikurang buka kurung 1 dibagi N
Setelah mencari nilai-nilai yang diperlukan, kita dapat membuat kesimpulan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Setelah itu, kita akan membuat tabel sidik ragam dan uji T yang akan saya tutorialkan sebagai berikut.
Setelah itu, kita akan membuat faktor kondisi. Yang dibutuhkan di sini adalah SKB, SKA, SK, FI total, FK rataan, dan standar deviasi serta nilai B dan nilai A yang sebelumnya telah kita cari. Kita juga membutuhkan data tambahan yaitu faktor kondisi dengan rumus sebagai berikut. Atur menjadi 4 angka belakang koma, kemudian klik 2 kali pada tanda panah di kanan bawah, lalu kita bisa memunculkan seluruh nilai faktor kondisinya. Setelah menentukan faktor kondisi, kita dapat menentukan FK rataan. Namun sebelum itu, kita harus memastikan bahwa data-data faktor kondisi ini telah kita kelompokkan sesuai selang kelasnya untuk memudahkan ketika mencari FK rataan. Maka dari itu, kita akan memberi warna pada tiap-tiap selang kelas. Setelah kita memberikan warna pada setiap selang kelasnya, kita dapat menentukan FK rataan dengan rumus itu sama dengan average blok data faktor kondisi sesuai dengan selang kelasnya, dan jangan lupa di string. Lakukan pada setiap selang kelas yang telah ditentukan.
Setelah menentukan FK rataan, drag semua FK rataannya, lalu tarik ke samping. Kemudian kita bisa menentukan standar deviasinya, tinggal mengganti rumusnya saja, yaitu average diganti dengan standar deviasi, dan kita akan mendapatkan nilai standar deviasinya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik standar deviasi menggunakan scatter. Select data, add, masukkan SK-nya, kemudian masukkan FK rataan. Oke. Kemudian kita juga membutuhkan error bar, maka tambahkan error bar. Nah, di sini kita tidak membutuhkan vertikalnya, jadi klik vertikal lalu hapus atau delete. Setelah itu, atur sesuai dengan format IPB, no fill, no line. Kemudian atur vertical error bars-nya menjadi custom, masukkan specify value pada bagian positif dan negatif, masukkan standar deviasinya. Dan grafik faktor kondisi total kita pun telah selesai dikerjakan.
Untuk jenis kelamin jantan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan atau sort by jenis kelamin. Lalu yang akan kita pilih merupakan data jantan. Nah, untuk log L dan log W yang dipilih juga dengan rumus ini, log L merupakan panjang total, log W merupakan bobot ikan. Selanjutnya akan kita pilih seperti berikut untuk X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY, X bar, dan Y bar. Itu rumusnya sama seperti pengerjaan sebelumnya, namun yang dipilih di sini merupakan data hanya pada data jantan saja. Begitu pula dengan B dan nilai A. Maka akan dihasilkan setelah pengerjaan akan didapatkan kesimpulan bahwa setiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4454. Nah, pengerjaan tabel sidik kalian sama seperti tadi. Begitu juga sama, dan kita akan mendapatkan grafik seperti pada gambar pada layar ini. Untuk hubungan panjang bobot betina caranya sama saja. Yang harus kita lakukan yaitu sort by jenis kelamin, lalu kita pilih hanya pada data betina. Nah, pengerjaan pola pertumbuhan panjang betina rumusnya sama seperti tadi untuk menentukan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, X bar, Y bar, total jumlah data betina, serta nilai B dan nilai A. Akan didapatkan kesimpulan seperti pada layar. Tabel sidik ragam pengerjaannya pun sama, UJT juga sama, hanya saja data yang berbeda di sini yaitu menggunakan data betina, tapi pada dasarnya pengerjaan sama seperti pengerjaan hubungan panjang bobot total. Selanjutnya untuk FK jantan, yang harus kita lakukan setelah sort by jenis kelamin, selanjutnya kita akan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar agar kita bisa menentukan FI jantannya berdasarkan selang kelas yang telah kita buat pada distribusi frekuensi panjang. Setelah itu pengerjaannya sama saja seperti yang pada faktor kondisi total. Untuk yang betina juga seperti itu, kita sort by jenis kelamin, yang betina saja seperti pada layar. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar agar kita bisa mendapatkan FI betinanya sesuai salang kelas yang telah kita dapatkan sebelumnya. Maka akan didapatkan faktor kondisi betina seperti pada layar berikut. Itulah tadi penjelasan mengenai tabel frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, serta faktor kondisi total maupun jantan dan betina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.